Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya di Ulis Mukhlis Channel. Seperti biasa, di sini kita akan membahas buku tema 1. Sekarang kita sudah masuk ke dalam pembelajaran satu lagi, tapi di subtema yang ketiga. Buka buku kalian di halaman 111. Di situ ada seorang anak kecil yang di belakangnya ada badak, ada kera atau orang hutan, dan juga ada harimau. Si anak kecil itu bertanya, tahukah kamu harimau Sumatera, orang hutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Nah, kira-kira harimau, orang hutan, dan badak bercula satu yang ada di ujung kulon, itu kenapa sih kok tiba-tiba bisa langka? Dulu katanya, berarti kan dulu katanya banyak dan sekarang populasinya kini semakin dikit. Lanjut, perhatikan dua gambar berikut dan jawablah pertanyaan di bawahnya. Oke, jadi tugas pertama yang ini, 1 sampai dengan 4. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Nah, apabila hutan nih, kalau misalnya kalian pergi ke hutan, ke daerah-daerah mungkin di Depok tuh ada yang namanya cagar alam. Nah, bagaimana jika misalnya cagar alam itu dirubah jadi mall, jadi Kalimulia Mall misalnya, atau apalah ya. Pokoknya ketika daerah perkotaan, daerah hutan itu ditumbuhi oleh bangunan-bangunan, dijadikan sebuah bangunan. Lanjut, bagaimana nasib hewan-hewan yang hidup di hutan lalu? Seperti kita tahu, hutan-hutan itu menjadi tempat atau rumahnya bagi para hewan untuk hidup. Ya, hewan itu nggak tinggal di rumah, nggak tinggal di bangunan kayak kita, nggak sekolah di sini, enggak. Ya, hewan itu hidupnya di hutan, di pohon, dan mendapatkan makanannya dari hutan juga. Nah, jika hutannya dimusnahkan dan dijadikan perkotaan, bagaimana nasib hewan-hewan yang akan hidup di hutan? Langsung, nomor 3. Nah, jika hewan telah musnah, jika hutan itu telah musnah, hewan-hewan tersebut akan tinggal di mana kalau misal hutan yang nggak ada? Ayo. Lalu nomor 4, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Nah, jika di Indonesia, jika di kota Depok, jika di Kalimulia nih, kalian udah sama sekali nggak nemui pohon. Pokoknya setiap ada pohon tebang, jadiin rumah. Ada pohon tebang, jadiin gedung. Ada pohon tebang, jadiin tower, jadiin taman, ya. Nah, itu kira-kira bagaimana jika seluruh hutan di bumi habis? Bagaimanakah kehidupan manusia? Oke, tugas pertama 1 sampai dengan 4 dari halaman 111 ya, baru 4 soal ya. Lanjut. Di situ seorang gadis kecil mengajak kita, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Oke, jadi apa yang harus dijaga oleh manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan dalam menjaganya? Jadi manusia itu ikut juga berpartisipasi dalam kelestarian hutan. Misalnya, kalau misalnya kita melihat pohon yang mulai tinggi, yang biasanya di jalan-jalan itu suka ditebang. Nah, kita jangan lupa untuk mereboisasi atau menanam kembali. Jika kalau misalnya kita mau nebang pohon, jangan lupa untuk menanam pohon-pohon yang baru ya, biar pohon itu tetap ada dan hutan itu tetap ada ya. Kalaupun nanti hutannya bakal digundulin, tapi jangan lupa untuk menanam pohonnya kembali, jangan setelah gundul jadi lapangan terus dijadikan gedung-gedung. Ya, itu salah satu partisipasi atau upaya manusia untuk menjaga hutan dan kelestarian hewan di dalam hutan tersebut. Langsung ada baca teks berikut dengan teliti. Nah, setelah kalian membaca itu, ya tugasnya kan baru 4 nomor nih. Tugas nomor 1 sampai 4 halaman 111. Langsung ke 113.
2 pertanyaan dan beri 1 kesimpulan. Ya. Jadi tugas yang pertama hari ini, jam pelajaran hari ini, kalian kerjakan soal 1 sampai dengan 4 dari halaman 111 dan 112. Lanjut, tugas yang kedua, ada 2 pertanyaan mengapa hewan tersebut perlu dilestarikan dan apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia. Setelah kalian membaca teks tersebut, ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Nah, kalian tulis jawaban kalian dengan mengisi mengapa hewan tersebut perlu dilestarikan. Itu pertanyaan ke nomor 5. Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Berarti itu baru 6 pertanyaan dan 7-nya. Buatlah 1 kesimpulan dari bacaan tersebut. Kira-kira kesimpulannya apa? Ya, kalian nggak perlu mencari gagasan pokok dari setiap paragraf, tapi cukup cari 1 kesimpulan dari 1 bacaan tersebut. Ya, bacaannya apa kesimpulannya? Lanjut, kita 114 kita skip. Langsung kita ke 115 ya. Ayo membaca, hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Simak teks berikut ya. Simak teks berikut yang warna merah marun atau merah yang lebih terang. Merah lebih terang itu merah lebih gelap, bukan merah lebih cerah. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas pelarian lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian perkebunan dibahas bersama di Bali pada tahun 2003. Ya. Jadi, kebanyakan negara-negara ASEAN atau negara yang berada di wilayah Asia Tenggara itu berpemerintahan republik, di mana republik ini dipimpin oleh seorang presiden. Ya. Indonesia juga dipimpin oleh seorang presiden, Insinyur Haji Joko Widodo. Ada tuh di atas. Langsung kalian buka halaman 116. Di situ kalian bisa mengetahui, bisa mencari tahu bagaimana tentang Brunei Darussalam, tentang Kamboja, Indonesia, negara kita, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan selesai. Sekarang, karena baru 7 soal, jadi tugas yang selanjutnya ialah halaman 126. Seperti biasa, kalian membuat diagram Venn. Negara. Ya. Sebelumnya, kalian sudah membuat diagram Venn tentang kegiatan ekonomi dari 2 negara tersebut. Terus, persamaan dan perbedaan dari kedua negara tersebut, baik dari segi budaya, pemerintahan, ataupun dari kegiatan ekonominya, sumber dayanya juga. Ya. Nah, sekarang tugasnya berarti 2 nomor lagi, kalian cari persamaan dan perbedaan dari 2 negara yang kalian pilih. Kalian bisa cari datanya, persamaannya di halaman berapa ini? Halaman 116 sampai dengan halaman 125. Jadi kalian baca di halaman 116 sampai 125 untuk mengisi diagram Venn yang ini. Biasa kalian cari persamaannya apa, taruh di tengah-tengah, dan perbedaan masing-masing dari negara kalian tulis di bulletin yang ada di masing-masing negara tersebut. Jadi, untuk pelajaran hari ini lebih banyak kalian untuk mencarinya sendiri. Di mana tugas pertama itu nomor 1 sampai dengan 4 di halaman 111, kalian menyimpulkan apa sih yang terjadi jika hutan dirubah jadi kota. Karena di situ ada 2 gambar antara hutan dan kota. 1 gambar hutan, 1 gambar kota. Lanjut, di halaman 113, kalian membaca sebuah teks, ayo lestarikan tumbuhan dan hewan langka Indonesia. Nah, kalian
jawab 2 pertanyaan di situ. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Ya, tadi 1 sampai 4 berarti baru 4. Sekarang 2 pertanyaan ditambah jadi 6 dan beri satu kesimpulan jadi 7. Tugas kalian baru 7 nomor. Ya, 1 hari 7 nomor gampang ya. Lanjut ke 126. Berarti ini ada 2 negara, ada perbedaan dan persamaan. Baru 7 nomor, berarti ini baru 9 nomor. Jadi tugas hari ini cukup. Tugas pelajaran hari ini, di jam pelajaran hari ini, ada 7 nomor. Oke? Pertama, 1 sampai 4 halaman 111. Kedua, 113 jawab 2 pertanyaan dan beri 1 kesimpulan dari bacaan tersebut, bukan gagasan pokok dari setiap 1 paragraf. Dan yang ketiga, halaman 126, kalian membuat diagram Venn, mencari persamaan dan perbedaan dari 2 negara yang berbeda tentunya. Terserah mau itu negaranya sama, karena ini memang bidangnya berbeda, yaitu bidang dari politiknya. Oke, sebelum lanjut saya akan majukan dulu kameranya. Kayaknya jelas ya, nggak perlu dimajuin ya. Tugas 1 itu kebaca, 1 sampai 4 111, tugas 2, tugas 3 kebaca ya. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa klik subscribe dan like video ini jika kalian suka. Dan semangat belajarnya, jangan patah semangat, jangan lemes-lemesan, jangan cari alasan. Pokoknya emang belajar online itu, pembelajaran online itu yang ditetapkan oleh pemerintah sampai tanggal 18 Desember. Berarti untuk online itu kalian harus punya kuota. Bagi kalian yang nggak punya kuota, silahkan datang ke sekolah, minta tugas langsung dari saya setiap jam 10. Ya, karena biasa kalau dari pagi itu saya masih nyusun-nyusun kira-kira apa yang mau diberikan ke kelas 6. Jadi datangnya ke sekolah itu jam 10 untuk bagi yang kalian yang nggak punya kuota dan bisa minta tugas langsungnya dari saya, oke? Udah ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.